mengenal hulu, hilir, dan hilirisasi kelapa sawit. Dimaksud dengan hulu kelapa sawit adalah perkebunan kelapa sawit yang dimulai dari perencanaan, blocking area, pembukaan lahan atau sering kita kenal dengan land clearing, kemudian membangun infrastruktur, jalan dan jembatan, ajir pancang dan tanam, kemudian perawatan di masa usia TBM 1 seperti ini, 2, 3, sampailah pada akhirnya dia akan panen. Nah, setelah panen, kemudian terus berlanjut, dia sampailah kebun kelapa sawit itu tinggi, usianya lah di atas 25 tahun dan pada akhirnya peremajaan yang sering kita kenal dengan replanting. Nah, lalu dalam kegiatan bagian hulu ini terakhir adalah angkutan TBS ke PKS. Hilir dari kelapa sawit adalah TBS yang diolah di pabrik kelapa sawit, yang pada akhirnya akan menghasilkan CPO dan inti kelapa sawit, dan kemudian dipasarkan untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor. Selain produk hilir dari sawit berupa inti dan CPO sawit, juga diperoleh fiber, tankos, cangkang yang sering dikenal dengan limbah padat dan limbah cair. Hilirisasi, hasil pokok daripada hilir kelapa sawit tadi yang berupa inti kelapa sawit dan CPO. Inti kelapa sawit itu akan diolah menjadi bahan-bahan untuk obat-obatan dan kosmetik. Sementara CPO akan diolah sebagai hasil hilirisasinya berupa pakaian, pasta gigi, minyak goreng, coklat, es krim, indomie, biodiesel seperti solar, bensin, dan oleokimia. Oleokimia yang merupakan hasil hilirisasi daripada CPO kelapa sawit inilah yang akhirnya digunakan untuk menyepuh besi menjadi baja. Oleokimikal adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh hewan atau nabati. Pabrik kelapa sawit ada 2, yaitu kebun kelapa sawit yang didirikan lengkap dengan kebunnya atau yang sering kita kenal dengan Pirstran, maupun perusahaan-perusahaan swasta negara. Ini izinnya diterbitkan oleh Menteri Pertanian. Sedangkan pabrik kelapa sawit yang tanpa kebun itu didirikan oleh Menteri Perindustrian izinnya. Bensa atau bensin sawit atau kita kenal dengan biodiesel, turunan daripada CPO tadi sebagai hasil hilirisasi, yang nanti akan terus dikembangkan bermacam-macam jenis produk baru untuk pengganti sumber energi dan dari bahan tambang yang nanti akan habis, dan ini untuk kepentingan pangan nasional. Jembatan dari hilirisasi kebun kelapa sawit ini adalah petani dan korporasi.